Pertempuran Surabaya merupakan salah satu rangkaian dari tragedi panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan wilayah, martabat, keberadaan, dan jati diri bangsa Indonesia. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan pertempuran paling besar dan heroik selama masa revolusi kemerdekaan. Rosian Anwar dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kecil Petiti Store Indonesia tahun 2004 mencatat, pertempuran 10 November 1945 turut mengubah pandangan Wakil Gubernur Jenderal Belanda, Hubertus Johannes van Mook, bahwa bangsa Indonesia telah melakukan revolusi yang melebihi revolusi Prancis tahun 1789. Sementara pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran tersebut memandang pertempuran Surabaya laksana inferno atau neraka. Perang akbar antara tentara bersama massa pendukung Republik Indonesia melawan pasukan sekutu ini menegaskan pada dunia bahwa rakyat Indonesia serius dengan urusan kemerdekaan, sekaligus menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Abi Muammar Zikri dalam tulisannya sebagaimana dimuat pada laman tirto.id yang dipublikasi pada tanggal 9 November 2022 menjelaskan, pertempuran di Surabaya terjadi tak lama setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook kembali ke Indonesia pada bulan Oktober 1945 bersama aparatur Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kedatangan Van Mook dan anak buahnya seiring dengan kehadiran pasukan sekutu di bawah koordinasi Elite Force Netherlands East Indies (AFNI). Dengan dalih melucuti senjata tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu tiba di Tanjung Priuk, Jakarta pada 29 September 1945. Kurang lebih sebulan kemudian, ribuan tentara sekutu tiba di Surabaya bersama 3 kapal tempur yang mengangkut banyak perangkat perang. Situasi Surabaya sebenarnya telah memanas sejak insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada pertengahan September. Kehadiran pasukan sekutu meningkatkan tensi ketegangan di Surabaya. Rentetan bentrok senjata pun terjadi hingga puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Pasukan sekutu dengan kekuatan 4.000-an tentara mendarat di Tanjung Perak, Surabaya pada 25 Oktober 1945. Rombongan itu terdiri atas Batalion Maharata dan Rajput dari Brigade India Inggris ke-49, pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Para tentara sekutu kemudian membangun pos pertahanan di Benteng Miring, kini masuk wilayah Semampir, Surabaya. Pemirsa, kehadiran tentara sekutu meningkatkan kewaspadaan para pendukung Republik Indonesia. Dari sebuah buku yang berjudul Pasak Sejarah Indonesia Kekinian, Surabaya 10 November 1945 tahun 2018 menyebutkan, sehari setelah kedatangan pasukan Malabi, beberapa pemuda bersama Gubernur Suryo sempat berunding dengan sang komandan. Kesepakatan muncul bahwa tentara sekutu hanya akan melucuti senjata Jepang dan setelah itu segera keluar dari Surabaya melalui laut. Namun, hanya beberapa jam setelah perundingan selesai, tentara sekutu dari Batalion Maharata sudah merangsek masuk jauh hingga Wonokromo. Di sana mereka mendirikan sarang senapan mesin. Tak hanya itu, pada 27 Oktober 1945, satu pesawat militer dari Jakarta mendadak terbang di langit Surabaya, sembari menebarkan pamflet yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorne. Isi pamflet-pamflet tersebut membuat darah arek-arek Surabaya mendidih. Hawthorne menyatakan maklumat bahwa pasukan sekutu akan menguasai semua kota besar di Jawa. Melalui pamflet yang sama, Hawthorne menegaskan hanya tentara sekutu yang boleh membawa senjata. Seluruh pihak selain tentara sekutu, termasuk warga Indonesia, diwajibkan menyerahkan senjata dalam kurun waktu 48 jam. Pamflet tersebut bahkan menyebut pelanggar perintah Hawthorne akan ditembak di tempat. Penebaran pamflet Hawthorne diikuti langkah pasukan sekutu menduduki banyak tempat strategis di Surabaya. Pangkalan Udara Perak, Kem Tahanan Darmo, dan Rumah Sakit Simpang termasuk yang paling awal dikuasai oleh mereka. Respon laskar-laskar pemuda di Surabaya pun tak menunggu lama. Pada hari yang sama, dengan penebaran pamflet dari Hawthorne, sekitar jam 2 siang, pelor pertama pertempuran Surabaya 1945 meletup. Kontak senjata itu berlarut hingga 3 hari. Bentrok besar mulai terjadi di tanggal 28 Oktober 1945 saat pasukan sekutu dikepung 2.000 tentara Indonesia dan 140-an ribu massa pemuda.
Sejumlah pertempuran terjadi di Benteng Miring, Jalan Cikatan, Penjara Koblen, Kaliasin, sampai di sekitar BPM Wonokromo, serta di banyak titik lainnya. Adu senjata sempat mereda setelah rombongan pimpinan Republik Indonesia Soekarno, Muhammad Hatta, serta Amir Syarifuddin mendatangi Surabaya pada 29 Oktober 1945. Perundingan yang melibatkan 3 pimpinan Republik, juga tokoh pemuda seperti Sumarsono dan Bung Tomo, bersama Malabi itu menyepakati gencatan senjata. Basi Susilo dalam Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik volume 30 tahun 2017 memberi penjelasan bahwa sejak awal Malabi menduga kekuatan sekutu di Surabaya belum cukup handal untuk mengatasi amukan para pemuda. Oleh karena itu, ia bersedia berunding dengan Gubernur Suryo sehari usai pasukannya mendarat di Tanjung Perak. Namun, sikap itu justru ditentang atasan Malabi, Douglas Hawthorne. Komandan Divisi India Inggris ke-23 tersebut menilai gerakan Malabi terlalu lamban. Hawthorne kemudian segera menginstruksikan kepada Malabi agar menduduki Surabaya secepatnya. Dengan demikian, perundingan Malabi dan Gubernur Suryo pada tanggal 26 Oktober 1945 menjadi sia-sia. Penebaran pamflet Hawthorne sebenarnya juga ditolak Malabi. Semula Hawthorne memerintahkan penebaran pamflet ke beberapa kota di Jawa. Isi pesannya jelas provokatif, bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menyerahkan senjatanya dalam waktu 48 jam. Begitu mengetahui ada penebaran pamflet, Malabi mengirim pesan via telegram kepada Hawthorne guna mencegah penebarannya di Surabaya. Namun, Hawthorne tidak menanggapi. Tanpa sepengetahuan Malabi, pamflet-pamflet mendarat di Surabaya pada Kamis pagi 27 Oktober 1945. Kekhawatiran Malabi kenyataannya terbukti. Pasukannya kewalahan menghadapi serbuan massa pemuda dan tentara Republik Indonesia di Surabaya pada tanggal 27 sampai 29 Oktober. Dalam sebuah buku yang berjudul Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949 tahun 2014 dijelaskan bahwa arek-arek Surabaya sebenarnya telah mendesak posisi tentara sekutu. Pos-pos tentara sekutu seperti Benteng Miring dan Gedung Internatio sudah nyaris direbut. Hawthorne mengira Surabaya mudah dikendalikan. Hawthorne terpaksa memohon kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, untuk meredakan amukan massa di Surabaya. Kesepakatan antara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin dengan Malabi pada tanggal 29 Oktober 1945 memang terwujud. Namun, gencatan senjata tidak benar-benar terjadi, sebab banyak bentrok kecil tetap berlangsung. Para pendukung Republik Indonesia pun masih bersiap menumpas pasukan sekutu. Pada 30 Oktober 1945, Hawthorne akhirnya datang ke Surabaya untuk menghadiri perundingan dan menyepakati pembatalan pamflet 27 Oktober. Kemudian ia segera kembali ke Jakarta pada hari yang sama. Demikian pula Soekarno dan Hatta. Setelah perundingan yang dihadiri oleh Hawthorne usai, Malabi dan petinggi Surabaya melakukan pawai mobil guna menyampaikan kesepakatan damai agar pertempuran mereda. Malabi bersama Ketua KNI Karesidenan Surabaya, Dul Arnowo, sempat duduk berdua di kap mesin sebuah mobil. Setelah melintasi gedung Linde Tefes, mobil Malabi menuju ke Jembatan Merah. Namun, mobil Malabi terhenti di depan gedung Internatio karena kerumunan massa. Pasukan Inggris pada waktu yang sama masih bertahan di gedung Internatio, tetapi terpojok oleh kepungan massa pemuda. Berdasarkan sejumlah kesaksian, Malabi terjebak di tengah kerumunan massa. Baku tembak lantas terjadi antara massa pemuda dan tentara Inggris. Selepas senja, 30 Oktober 1945, Malabi tewas tertembak disertai granat yang meremukkan mobilnya. Kematian Malabi membuat pihak sekutu marah besar. Sehari berselang, Panglima AFNEI, Letnan Jenderal Philips Christison, mengancam mengerahkan semua kekuatan militer di Indonesia untuk menggempur Surabaya jika pembunuh Malabi tidak diserahkan. Ancaman ini tidak digubris. Sepeninggal Malabi, tugasnya diambil langsung oleh Panglima Divisi Infanteri 5,
Mayor Jenderal Erik Karden Robert Mansert. Mansert mengerahkan 24.000 tentara beserta puluhan tank dan pesawat tempur ke Surabaya selama 4 sampai dengan 9 November 1945. Mansert memanggil Gubernur Suryo menghadap ke kantornya di Batavia tepat pada Jumat 9 November 1945. Ia menyerahkan ultimatum yang ditujukan pada All Indonesia of Surabaya. Ultimatum itu memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Keesokan harinya, pertempuran pun terjadi, tepatnya tanggal 10 November 1945. Hari itu, hujan mortir dari udara dan laut menyerbu Surabaya. Pertempuran sengit kemudian berlangsung hingga 3 pekan lamanya. Merle Kelvin Reclers dalam A History of Modern Indonesia Science 1300 mencatat, ada 6.000-an korban dari pihak Indonesia dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Sementara, kubu sekutu kehilangan sekitar 600 prajurit. Keunggulan persenjataan memang membuat 30.000 tentara sekutu yang mayoritas prajurit Inggris India berhasil mendesak kekuatan pejuang Republik Indonesia yang berjumlah 4 kali lipat. Namun, mental para pejuang Indonesia tidak lantas goyah. Tewasnya Malabi disusul kematian Brigadir Jenderal Robert Gair Loder Simon yang pesawatnya jatuh ditembak pada pagi 10 November, melanggengkan moral bertempur arek-arek Surabaya. Meskipun harus mundur keluar kota, mereka tetap bertahan dan melakukan perlawanan. Pemirsa, Perang 10 November 1945 membuat pihak sekutu tidak lagi menyepelekan kekuatan Republik Indonesia. Inggris bahkan menyokong perundingan Belanda Indonesia untuk penyelesaian konflik pada tahun 1946. Meski tidak melahirkan kesepakatan, adanya perundingan menunjukkan Inggris maupun Belanda secara politik mengakui eksistensi Republik Indonesia. Pertempuran 10 November 1945 merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengingat semangat militan pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1959. Hari Pahlawan bukan hanya sekedar diingat dan diperingati secara seremonial setiap tahun. Akan tetapi lebih daripada itu, bagaimana bangsa Indonesia dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya, yang diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari. Hal ini mencakup kejujuran, kegigihan, keteguhan, serta sikap saling tolong-menolong dan rasa cinta terhadap tanah air. Semangat nasionalisme dan patriotisme harus tertanam pada diri segenap seluruh rakyat Indonesia untuk kemakmuran dan kekuatan bangsa.